bahwa pembelajaran ini dilakukan pada tanggal 18 ya, bulan Agustus 2021. Ini bisa dibuktikan bahwa hari ini adalah hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 ya. Ini buktinya Bapak ngambil dari koran pikiranrakyat.com. Terus ini juga formulir pendaftaran. Kita mulai saja anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, apa kabar nih? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sehat baik ya. Kita tahu bahwa kita masih dalam kondisi pandemi ya. Pembelajaran kita belum bisa tatap muka langsung, masih pembelajaran jarak jauh. Ya, alhamdulillah kita gunakan media Zoom ini untuk pembelajaran hari ini ya. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bapak khususnya, dan tentunya dengan fisika ya, pelajaran yang asik dan menyenangkan. Setuju nggak? Setuju. Yang lainnya jawab dong. Setuju Pak. Setuju. Jawabnya yang ikhlas ya, jangan terpaksa seperti itu ya. Alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Tolong Cepi pimpin doa ya, silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Kalian sudah mengisi ini daftar kehadirannya? Sudah. Sudah Pak. Kita mulai saja ya. Ya. Share screen tentang materi yang akan dipelajari. Kalian sudah belajar tentang unsur atom? Sudah. Di kelas 10 ya, di pelajaran kimia ya. Ya. Oke. Sekarang kalau masih ingat, coba apa saja sih unsur atom? Proton, Ada elektron, neutron, dan neutron. Masih ingat juga nggak? Jika muatannya sejenis nih, Masih ingat. negatif dengan negatif, positif dengan positif, apa yang terjadi kira-kira? Saling tolak dan sejenis menolak. akan tolak menolak di Tolak keperluan. menolak. Tarik menarik. Oke, coba ya. Oke, betul ya. Akan terjadi tolak menolak jika si muatan itu didekatkan. Ya. Kalau muatannya tak sejenis, misalkan Menarik. tarik. Menarik. Oke, betul. Berarti kalian sudah paham nih ya materi dasar yang akan kita gunakan nanti untuk mempelajari materi listrik statis. Oke. Motivasi. Sekarang lihat. Ada gambar apa saja dalam layar kalian? Motivasi. Petir. Motivasi ya. Rambut. Motivasi. Lihat gambarnya, bukan tulisannya. Rambut. Rambutnya apa? Yang ke atas. Rambut terbang. Rambut ya, Laut. tarik ke atas ya. Siapa yang narik kira-kira? Ada yang narik? Bola ini. Bola yang dipegangnya ya. Ya. Oke, bukan narik kalau begitu ya. Kalau yang narik kan Tolak menolak. pikir. Nah, kira-kira nih, menurut kalian ada hubungannya nggak antara rambut perempuan yang terangkat ke atas dan petir? Ada. Apa? Beda muatan. Apa persamaan dari kedua Dari gambar muatan ini? tersebut. Ayo apa kira-kira? Ada yang tahu? Dari muatannya. Muatan. Oke. Ternyata ya, dari kedua gambar ini, meskipun keduanya terlihat berbeda ya, tapi di keduanya itu memiliki konsep yang sama. Konsep yang sama yaitu tentang Listrik Statis. jika kalian pernah melakukan hal yang seperti ini,
Pernah melakukan hal seperti ini? Pernah. Nah, Menggosok-gosok penggaris Rambut. ya ke rambut atau ke kain ya. Nah, lalu didekatkan dengan Penggaris. potongan kertas ya. Maka yang terjadi adalah asna nah, Tertarik. si kertasnya tertarik. Jadi konsepnya sama seperti kalian menggosok-gosok penggaris lalu didekatkan ke sobekan kertas. Oke. Tertarik nggak untuk mempelajari fisik statis? tertarik. Tertarik ya? Ya. Ya. Nah, nanti kalian akan tahu nih bagaimana proses terjadinya kilatan petir ini. Nanti kita akan bahas ya setelah pembelajaran ini dilakukan ya. Nah, untuk menambah motivasi kalian lagi, untuk menambah semangat belajar kalian lagi tentang materi ini, Bapak akan memperlihatkan kepada kalian sebuah fenomena dalam video ya. Kalian bisa tonton atau amati. Dari video itu silahkan kalian komentari. Kira-kira ada fenomena apa saja di situ? Fenomena Rambut yang terbang. wanita yang terangkat. Rambut yang itu ke atas. Ya, rambut wanita yang angkat ke atas Terangkat. ya. Nah, terus apa lagi? Barang-barang yang yang nempel ke Benda-benda yang menempel. Benda-benda yang Ada menempel. Ya, nah, itu yang fenomena yang berkaitan tentang fisik statis ya. Di materi ajar kemarin yang Bapak sharekan di grup WA, di situ dijelaskan ya bagaimana terjadinya fenomena terangkatnya rambut oleh sebuah alat ya. Alat itu namanya adalah generator pantograf ya. Mudah-mudahan kalian sudah baca nih. Sudah baca belum? sudah. Berarti kalau sudah baca kalian sudah tahu ya bagaimana fenomena itu terjadi ya. Nah, yang belum tahu silahkan dibaca ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini? Ya, kalian bisa baca sendiri ya di sini. Oke, yang pertama itu adalah menganalisis gejala kelistrikan berdasarkan konsep hukum Coulomb dengan benar. Nah, yang kedua, mengaplikasikan hukum Coulomb dalam memecahkan persoalan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya. Yang ketiga, melakukan percobaan hukum Coulomb dengan benar juga. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil analisis data percobaan hukum Coulomb dengan benar juga. Ya. Nah, nanti ini keempat kompetensi ini atau keempat tujuan pelajaran ini diharapkan bisa kalian kuasai ya, mudah-mudahan. Amin ya. Nah, ini orientasi masalahnya. Apa sih orientasi masalahnya? Oke. Alam penuh dengan segala macam fenomena yang menakjubkan dan menarik, yang telah membuat manusia terpesona selama berabad-abad sampai hari ini. Salah satu fenomena tersebut adalah petir. Kilatan pada petir menampilkan pola zigzag yang biasanya memakan waktu kurang dari setengah detik untuk menghasilkan luminolitas cahaya yang begitu terang hingga sekitarnya menyala dalam sekejap mata. Meskipun ini merupakan pemandangan yang menarik, namun juga membuat rasa takut pada manusia. Dengan ledakan energi yang intens itu, petir bisa menebang pohon, membuat kebakaran, Saudara, kebakaran terjadi di area kilang minyak Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah. Menurut warga setempat, diduga kebakaran ini saudara terjadi akibat sambaran petir. dan bahkan menyebabkan kematian.
Guys, akibat serangan petir, sebanyak 323 ekor rusa kutub mati tersambar petir di Taman Nasional Hardangervidda, Norwegia. Dilansir dari The Sun, kejadian ini terjadi pada Agustus 2016 silam, di mana awalnya para petugas Taman Nasional kaget mengapa ratusan rusa ini mati. Setelah diselidiki, ternyata rusa-rusa ini tewas akibat sambaran petir. Rasa ketakutan ini bahkan dapat sangat diperkuat oleh suara keras pada guntur. Dari video yang tadi kalian lihat, silahkan diskusikan apa saja masalah-masalah yang kalian temukan dalam video ini. Salah satu dari masalah yang timbul akibat video tadi, bagaimana Pak cara penanggulangan dari petir tersebut? Siapa? Sandi ya? Kata Sandi, bagaimana cara menanggulangi peristiwa petir gitu ya? Oke, itu kan untuk solusinya ya. Yang Bapak tanyakan adalah masalahnya dulu, apa yang ditampilkan dalam video itu. Pohon tumbang gara-gara tersambar petir, terus penyebab kebakaran karena petir juga, sama ratusan rusa tersambar petir. Nah, itu ya. Betul apa yang dikatakan oleh Siva ya. Terima kasih Siva jawabannya. Begitu dahsyat sekali efek atau akibat yang disebabkan oleh sambaran petir tadi ya. Nah, tadi betul apa yang dikatakan oleh Sandi. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan cari tahu nih bagaimana cara menanggulangi dari sambaran petir itu. Untuk menjawab permasalahan tadi, silahkan kalian buka LKPD yang Bapak bagikan kemarin di WA Group. Oke, kalau sudah dibuka, silahkan kalian kunjungi laman Pet Colorado yang ada di petunjuk LKPD. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini adalah tampilan awalnya dari laman yang kalian kunjungi tadi. Nah, nanti kalian pilih macro scale ya, yang ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Lihat di sini ada beberapa kolom. Ya, yang kolom pertama atau bagian pertama ini untuk merubah nilai muatan yang pertama ya. Terus ada juga bagian untuk merubah muatan yang kedua. Ya, silahkan. Nah, di sini kalian kasih centang ya untuk memberikan nilai gayanya. Ya. Terus untuk mengubah jarak kalian tinggal geser-geser juga ya. Nah, juga sama bisa. Nah, jadi untuk merubah jarak antar muatannya silahkan kalian bisa menggeser-geser. Oke, paham ya? Paham nggak cara penggunaannya? Paham. Yang lainnya gimana? Silakan jawab. Paham. Oke, biar Bapak sambil ngecek juga ya kegiatan cobaan kalian. Ada yang mau men-share screen dulu nggak kegiatan percobaannya? Biar nanti kalau ada yang keliru, Bapak kasih tahu. Pak. Silakan Sandi. Yang lainnya perhatikan dulu ya, perhatikan dulu agar paham bagaimana cara melakukan percobaannya. Langkah pertama apa Sandi? Mengubah muatan sesuai dengan yang ada di LKPD, Pak. Oke, muatan pertama berapa nilainya? -5. 5. 5. Terus Yang kedua 10. Positif. lalu kemudian apa? Diubah jaraknya sesuai dengan LKPD, yaitu 2 cm. Oke, 2 cm.
Lalu Kalau sudah begini, sudah ketemu gaya dari F12-nya, oke, berapa yaitu nilainya itu? 1123,444 N Newton. Newton. Ya. Silahkan catat ya. Lihat arahnya positif negatif. Positif. Oke, berarti nilainya positif Positif. 100 1000 1000. 1123,444 Newton. Oke. Untuk muatan kedua atau gaya Muatan pada kedua muatan satu dua sama, namun bilangannya berupa bilangan negatif 1123,440 Newton karena arahnya ke arah kiri. Oke. Bagus. Betul ya. Yang lainnya juga seperti itu ya. Oke, sekarang ukur panjangnya, panjang gayanya, anak panahnya. Panjang anak panahnya sepanjang 2 cm. 2 cm. Oke. Arahnya Berlawanan. berlawanan arah ya. Oke, kalau berlawanan arah seperti ini terjadi tarik menarik atau tolak menolak, Sandi? Tarik menarik. Tarik Menarik. menarik. Karena apa? Karena Lihat nilai muatan 1-2-nya. nilai muatannya yang satu positif, yang satu negatif, Oke. Jadi nilai kedua muatannya berbeda. berbeda ya. Tak sejenis ya, yang muatan ke satu negatif, yang kedua positif ya. Maka terjadi peristiwa tarik menarik. menarik. Kasih Sandi. Bapak mau tanya kalau untuk R kuadratnya itu gimana? Yang di LKPD? Nah, pertanyaan bagus. Tadi tidak ada yang tanyakan. R kuadrat itu tinggal kalian kuadratkan saja ya. Misalkan tadi 2. Kuadrat dari 2 itu berapa? 4. Nah, Oh, jadi jarak yang dikuadratkan. iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Nenden. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah melakukan percobaannya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke, yang lainnya gimana? Sudah juga? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, lanjutkan pada analisis datanya ya. Di situ ada 8 pertanyaan. Silahkan kalian jawab sesuai dengan cobaan yang tadi kalian telah lakukan. Oke? Apa kasih waktu 10 menit ya? Oke, udah selesai anak-anak analisis datanya? Sudah, Pak. Kalau sudah, kita bahas bareng-bareng ya dengan cara kalian mempresentasikan secara bergiliran ya. Untuk nomor 1 nih. Nah, karena nomor 1 ini bentuknya grafik, Bapak ingin lihat dari grafik yang telah kalian buat, coba perlihatkan ke layar atau ke kamera. Gimana? Oh, udah kelihatan ya. Oke, gini aja. Bapak share screen bagaimana bentuk grafik yang benar untuk nomor 1 ya. Sudah kalian lihat? Sudah, Pak. Nah, lihat. Ini tabel percobaan 1 ya. Di mana Q1, Q2-nya yang dirubah adalah Q1-nya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bentuk grafiknya seperti ini. Sama nggak? Sama, Pak. Sama. nggak? Sama. Oke, kalau sama berarti betul. Ya. Kalau ada yang tidak sama berarti nggak salah ya, atau belum tepat lah istilahnya ya.
maka silahkan diperbaiki bentuk grafiknya. Oke. Dan untuk nomor 3 sekalian aja ya. Ini untuk grafik nomor 3 ya. Bentuk grafiknya seperti ini. Ya, Ya sama, Sama. Pak. Ya sama Pak. Bentuknya seperti apa ya ini? parabola Parabola ya? setengah Kalau di- parabola. Setengah parabola. Iya. Ya Pak. Setengah parabola berarti kalau disambungkan nanti parabolanya arahnya kemana terbukanya? Ke atas ke bawah? Bawah. Atas bawah. 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 Ke Bawah. atas. Ke parabolanya ya. Atas. Yang atas ya. Oke. Stop share screen-nya. Kalau yang belum sama dengan bentuk grafik yang tadi Bapak perlihatkan, dibetulkan ya. Oke, untuk nomor 2 siapa yang mau? Pertanyaan. Saya. Udah. Siapa? Pak. Nandika. Oke, silakan Nandika. Jadi berdasarkan dari grafik yang saya buat, semakin besar muatan, maka semakin besar gaya kolom. Begitupun sebaliknya, semakin kecil gaya muatan, maka semakin kecil gaya kolom. Oke. Jadi menurut Nandika itu berbanding lurus ya antara muatan dengan gaya kolom. Betul? Sama, Pak. Sama ya? Ya. Sama. Oke, berarti menurut Nandika betul ya? Yang lainnya gimana? Sama? Sama, Pak. Sama. Jadi Sama. berdasarkan grafik yang tadi Bapak perlihatkan gitu ya, itu hubungannya grafiknya linier ya. Linier itu lurus ya, lurus miring ke atas. Jadi semakin besar nilai muatan, maka semakin besar pula nilai gaya kolomnya. Ya, betul ya? Ya. Oke, dan juga sebaliknya, jika nilai muatannya kecil, maka nilai gaya kolomnya kecil. Oke. Itu. Bagus ya, terima kasih Nandika. Untuk nomor 3 grafik tadi Bapak perlihatkan. Nah, nomor 4 gimana? Siapa yang mau jawab? Ya Pak. Siapa? Sandi? Bukan. Ana. Silakan Ana. Semakin besar jarak kuadrat, semakin kecil gaya kolomnya. Semakin dekat jarak kuadrat, semakin besar gaya kolomnya. Oke, kata Hana, cenah ya. Semakin besar kuadrat jarak, maksud Hana ya, bukan jarak kuadrat ya. Kuadrat jarak, maka semakin kecil gaya kolomnya. Begitu Hana? Hana betul? Gitu Pak. Oke. Yang lainnya gimana? Sama. Bagus Hana. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Oke. Nomor 7 jelas? Pak. Jelas. Oke, terima kasih Rahmawati. Oke, untuk yang terakhir, pertanyaan analisis terakhir. Nomor 8. Jelaskan 2 cara yang dapat dilakukan untuk memperbesar gaya kolom antara 2 muatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu. Oke, siapa yang mau? Itu ya Pak. Oke, silakan Cepi. Untuk cara pertama memperkecil jarak dan yang keduanya memperbesar nilai muatan. Cara pertama memperkecil Jarak. Emang begitu ya? Ya Pak. Semakin kecil jarak, gaya kolom semakin besar. Terus? Dan kalau memperbesar nilai muatan, gaya kolom juga bisa untuk memperbesar nilai kolom. Oke. Bagus. Terima kasih Cepi. Jadi jawabannya betul ya? Ya Atau Pak. ada yang berbeda dari kalian atau tetap sama juga? Tetap sama juga. Sama, Pak. Oke. Bagus, kalian kompak ya. Sehati. Nah, sekarang kita sampai nih pada tahap kesimpulan data hasil percobaan, ya. Coba kalian siapa nih yang mau menyimpulkan Saya kegiatan percobaannya? Apa? Siapa? Belni. Oke, Ya. silakan Belni.
Yes. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa gaya kolom dipengaruhi oleh kuadrat jarak dan besar nilai muatan, yaitu di mana gaya kolom berbanding lurus dengan besar nilai muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kira-kira seperti itu, Pak. Dari kesimpulan yang kalian dapat, bisa dibuat persamaan. Persamaannya seperti apa? F sama dengan A kali Q1 kali Q2 per R2. R pangkat 2 R kuadrat gitu ya. Oke. Itu K-nya apa? Ketetapan. Ketetapan? Nilai ketetapan. Berapa nilai ketetapannya? 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter. Meter kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Per kolom. per kolom kuadrat. Oke. Jadi itu kesimpulannya. Ya. Betul ya? Oke. Untuk kegiatan percobaannya kalian sudah paham? Insya Allah. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, sekarang kita kembali nih ke permasalahan yang tadi muncul di awal. Orientasi masalahnya. Ya, coba kalian analisis. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya petir menyambar? Nah, berarti ada gesekan awan ya. Awan dengan siapa? Oh, emang awan ada di permukaan bumi? Dengan awan. Bisa dengan awan lain atau dengan siapa? Di udara itu ada apa? Yang menggerakkan awan itu, si awan bisa bergerak. Angin. Udara ya. Bisa dengan seperti itu. Ya. Sehingga bergesekan menghasilkan muatan yang terinduksi ya. Sehingga si awannya tidak stabil ya, betul ya? Paham ya? Oke. Nah, coba sekarang simpulkan bagaimana proses terjadinya petir dari awal mula terbentuknya gesekan awan. Dari gesekan awan hingga terkumpul elektron-elektron. Jadi kayak dia tuh gak kuat, jadi menyambar ke permukaan bumi. Bapak ingin ngasih penguatan lah ke kalian ya, agar kalian lebih paham tentang proses terjadinya petir ini. Ya, kalau dijelaskan dengan video biasanya kalian akan lebih cepat paham ya. Ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan dengan petir atau halilintar. Tapi, tahukah kamu, faktanya fenomena petir tersebut bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda. Fenomena tersebut sama dengan yang biasa terlihat di langit, tetapi skalanya sangat besar. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi. Nah, itu tadi penjelasan singkat ya tentang proses terjadinya petir. Ya, tadi betul yang dikatakan oleh Delni, itu penanggulangan yang petir. Yang salah satunya, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video ini lagi. Hal pertama yang harus dilakukan jika seseorang berada di luar ruangan saat terjadi petir disertai hujan ataupun tidak, yaitu segera masuk ke dalam ruangan.
Saat hujan lebat atau guntur mulai terdengar, lakukanlah hal tersebut agar bisa terhindar dari sambaran petir. Segeralah masuk ke dalam ruangan, baik itu rumah atau Anda juga bisa masuk dan berlindung di dalam mobil. Jika sedang mengendarai motor, jangan coba-coba melanjutkan perjalanan. Cobalah untuk mencari tempat yang aman untuk berteduh, kecuali di tempat yang mudah tersambar petir. Hal kedua yang bisa Anda lakukan yaitu jangan berlindung di bawah pohon. Saat petir datang disertai hujan deras ataupun gerimis, jangan coba-coba untuk berteduh di bawah pohon. Hindarilah berlindung di bawah pohon dikarenakan energi petir bisa dengan cepat menyambar pohon dan dapat merambat ke dalam tubuh manusia. Untuk tips ketiga, yang bisa Anda lakukan adalah jauhi kolam renang. Jika sedang berada di dalam atau dekat kolam renang, sebaiknya cepatlah untuk naik dan menjauh. Itu dikarenakan petir dapat menghantarkan energi ke air, dan air adalah media perambatan listrik atau petir yang sangat kuat. Tips keempat, jauhi tempat terbuka. Saat hujan lebat dan guntur mulai terdengar, Anda sebaiknya tidak berada di tempat yang terbuka, seperti sawah, taman, ataupun lapangan, karena petir akan mencari tanah untuk melepaskan energinya. Selain itu, jangan coba-coba untuk mendekati menara tinggi atau tower saat terjadi petir, karena benda-benda tinggi seperti itu sangat mudah untuk tersambar petir. Tips untuk menyelamatkan diri dari serangan petir yang terakhir yaitu dengan berjongkok saat berteduh di luar ruangan. Mungkin bagi beberapa orang, banyak yang berpendapat kalau berteduh di pinggir jalan sudah cukup untuk melindungi dirinya dari sambaran petir. Padahal mereka belum sepenuhnya aman dari serangan petir, karena bisa dipastikan tidak tersedia alat penangkal petir. Sehingga untuk menghindarinya, kalian harus berjongkok dengan merapatkan kedua kaki dan tumit yang bersentuhan. Lalu jangan lupa untuk menutup telinga dengan siku yang menyentuh lutut. Dengan cara ini, halilintar yang menyambar di dekat kita akan mengalir ke dalam tubuh, akan tetapi tidak akan bereaksi apa-apa. Lakukanlah hal tersebut untuk menjaga diri dimanapun dan kapanpun kita berada. Itu tadi cara-cara bagaimana kalian bisa terhindar dari sambaran petir ya. Sangat bermanfaat sekali buat kalian. Jadi kalian setelah mempelajari tentang bisnis statis dan hukum kolom, kalian jadi tahu nih bagaimana cara kalian menghindari dari sambaran petir salah satunya ya. Dan banyak lagi fenomena-fenomena alam yang berkaitan dengan bisnis statis ini ya. Oke, kita sudah di tahap penutup nih ya. Oke, baik buruknya pembelajaran itu kan pasti ada ya. Tidak ada pembelajaran yang sempurna gitu ya. Nah, Bapak ingin menanyakan kalian ini sebagai refleksi Bapak ya untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya ya. Kira-kira di pembelajaran ini bagian yang kurangnya atau yang tidak maksimalnya itu di sebelah mana? Silakan ada yang menyampaikan. Saya Pak, ada Pak. Oke, silakan Cepi. Untuk yang pertama itu masalah LKPD, yang soal yang diberikan analisis data itu terlalu sama. Jadi setiap orang itu nggak tahu hasilnya, nggak tahu apa, tapi bisa sama gitu. Sama LKPD ya pertanyaannya. Ya, dalam yang kedua dalam penyampaian video itu sedikit menarik gitu, nggak terlalu jenuh dan membosankan. Bapak itu aja. Terima kasih Cepi atas refleksinya. Ini mudah-mudahan menjadi perbaikan ke Bapak untuk pembelajaran selanjutnya ya. Ada lagi yang mau menyampaikan kelebihan, kekurangan gitu? Kalau kelebihan kan bisa dipertahankan gitu ya. Kalau kekurangan bisa dihilangkan atau ditingkatkan. Siapa? Saya. Oke, Beli silakan. Kalau mungkin dari kayak tadi yang gaya kolom itu udah baik dan itu perlu dipertahankan. Kalau misalkan buat kayak ini lebih banyak visual ya Pak gitu, jadi yang banyak ditampilkan. Kalau masalah kayak kita harus mendengarkan itu kayak kurang paham aja gitu. Jadi ya lebih banyak visual itu yang ditampilkan ya.
Oke, jadi Belni itu lebih suka banyak visual gitu ya pembelajarannya, video-video tadi gitu, dibandingkan dengan ceramah gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Belni atas masukannya. Ada lagi yang lainnya? Menurut saya Pak, Oke, Resa. adanya percobaan terus LKPD lebih menambah pengetahuan lagi tentang materi kolom ini dibandingkan dengan video aja gitu. Jadi dengan adanya percobaan-percobaan jadi menambah pengetahuan kalian gitu ya, karena kalian melakukan sendiri aktivitas belajarnya gitu ya. Oke, terima kasih Resa. Ada lagi? Terima kasih atas masukan dan pemasaran yang kalian berikan dalam tahap refleksi ini. Mudah-mudahan jadi bahan perbaikan untuk kedepannya buat Bapak gitu ya dalam pembelajaran. Nah, karena gitu ya kalian kan Bapak belum tidak tahu nih ya seberapa paham gitu kalian tentang materi hukum kolom ini jika kalian tidak melakukan atau tidak mengerjakan soal-soal tes formatif gitu ya. Nah, jadi untuk Bapak tahu seberapa paham kalian, Bapak kasih soal-soal tes formatif. Nah, nanti Bapak share di grup PA tentang soal-soal tes formatifnya. Nah, nanti kalian di rumah, karena pembelajaran ini sudah habis ya, tidak ada waktu lagi, dikerjakan di rumah. Nah, dikumpulkan boleh 3 hari lah ya pengerjaannya. 3 hari berarti kalau Sarang Rabu berarti Kamis, Jumat, Sabtu terakhir pengumpulannya gitu ya. Oke, karena pembelajaran ini berakhir gitu ya, Bapak ucapkan terima kasih atas antusias kalian, atas partisipasi kalian dalam pembelajarannya, dan untuk pelajaran untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan sampaikan tentang medan listrik gitu ya. Oke, Bapak tutup dengan salam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.